Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menghitung pH larutan asam. Sebelum kita melakukan perhitungan rumus pH larutan asam, kita terlebih dahulu harus mengingat kembali materi mengenai asam dan basa yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang pertama, bahwa menurut teori asam basa menurut Arrhenius, asam itu adalah zat yang dalam air dapat melepas ion H+. Jadi syaratnya ini harus dilarutkan dalam air. Asam itu melepas ion H+, sementara basa zat yang dalam air dapat melepas ion hidroksida atau OH-. Oke ya, diingat ya, asam H+, basa OH-. Kemudian yang kedua, derajat keasaman atau tingkat keasaman. Nah, ini kita nyatakan dengan pH ya, potence of hydrogen. Pada suhu 25 derajat Celcius diketahui bahwa Kw itu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 14. Nah, Kw sendiri adalah konstanta atau tetapan kesetimbangan air ya, atau H2O. Jadi W-nya ini dari kata water, air. Nah, sehingga diperoleh ya, pada suhu 25 derajat Celcius pH maksimum adalah 14. Ya, tengah-tengahnya ini adalah 7 pH-nya. Di bawah 7 ini adalah pH untuk asam ya, sementara pH untuk basa adalah di atas 7. Mungkin 8, 9, 10 atau sampai 14. Oke ya. Asam itu pH-nya kurang dari 7, basa pH-nya lebih dari 7. Kemudian yang ketiga adalah karena kita akan menghitung pH larutan, maka kita akan memerlukan satuan konsentrasi. Ya, satuan konsentrasi yang akan dipakai adalah molaritas, dilambangkan dengan M besar. Nah, nanti dituliskan dalam bentuk kurung siku. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada penulisan kurung siku dari H+ ini. Nah, ini artinya kita baca dengan konsentrasi H+. Nah, konsentrasinya di sini dalam satuan molar, ya. Nah, kemudian untuk molaritas sendiri, ya, molaritas itu kan pengertiannya banyaknya mol zat terlarut ya dalam 1 liter larutan ya, atau dibagi dengan volume larutan. Sehingga kita punya rumusnya yang pertama bahwa M ya, molaritas itu adalah N dibagi V. Nah, N-nya ini adalah mol. Jadi mol itu kan dilambangkan dengan N, kemudian V-nya adalah volume larutan dalam satuan liter. Ya, atau boleh kita ganti juga, mol itu kan salah satu rumusnya adalah gram per mr. Jadi ketika diketahui berapa zat terlarut yang ditimbang, berapa gram, kita boleh mencari rumus molnya pakai ini. Ya, gramnya dari zat terlarut dibagi mr-nya dikali 1000 dibagi volume. Nah, ini volumenya satuannya mililiter. Jadi 1000 ini adalah konversi dari mili menjadi liter sebenarnya. Ya. Jadi kalau pakai mili maka muncul 1000 per mili. Kalau satuannya pakai liter ya berarti ini nanti jadi 1 per liter berapa volumenya. Nah, kemudian yang ketiga, molaritas juga bisa dicari dengan menggunakan rumus 10 dikali persen ya, dikali rho, massa jenis dibagi mr. Nah, persennya misalnya 98%, maka yang dimasukkan ke sini adalah 98 saja. Ya, jadi 10 dikali 98 dikali rho, massa jenisnya berapa ya, dibagi mr-nya. Kita masuk ke materi menghitung pH larutan asam. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air dapat melepas ion H+. Nah, asam sendiri berdasarkan kekuatannya ini dibagi dua, ada asam kuat, ada asam lemah. Perbedaannya, asam kuat dalam air terionisasi sempurna atau alfanya sama dengan 1. Alfa ini adalah derajat ionisasi. Kalau dia terionisasi sempurna, artinya 100% terionisasi. Ya, 100% itu sama dengan 1. Sehingga alfanya sama dengan 1. Nah, sementara untuk asam lemah, dalam air hanya terionisasi sebagian. Artinya derajat ionisasinya kurang dari 1, yaitu antara 0 sampai kurang dari 1. Ya. Nah, kita masuk lagi ke asam kuat. Jadi asam kuat ini ada 6 jenis. Kalau kalian masih ingat golongan 7A, ya golongan 7A, ini kan unsurnya apa aja sih? F, Cl, Br, I, At, Freeman, Cililitan, Baru, Insaf, Atu gitu ya, atau film Charles Bronson, Idaman, Ati ya. Nah, jadi kalau masih ingat golongan 7A, maka dari sini kalian akan mendapatkan 3 asam kuat. Nah, ini. Ya, jadi asam kuat yang pertama ini ada H
tinggal ditambahin H depannya ya, karena asam menurut Arrhenius harus melepas ion H+. Ya, jadi rumusnya selalu diawali dengan HCl, kemudian yang kedua HBr, yang ketiga HBr, nah yang ketiga HI. Nah, ini kita udah dapat 3 asam kuat. 3 lagi adalah asam sulfat, H2SO4, kemudian asam nitrat, HNO3. Ya, satu lagi adalah asam perklorat, HClO4. Ya. Nah, misalnya untuk HCl yang pertama ini kita buat reaksi ionisasinya dalam air, dia akan terurai menjadi ion H+ ditambah ion Cl-. Nah, inilah penentu kenapa HCl itu disebut asam menurut Arrhenius. Ya, ini melepas ion H+. Nah, kemudian yang kedua H2SO4 dalam air dia juga sama, akan melepas ion H+ ditambah sisanya adalah ion SO4. Jadi kalau yang di depan plus, yang di belakang min kan. Nah, minnya berapa? Kalau lupa tinggal dikali silang ini ya. Jadi 2 ini sebenarnya ya punya SO4 ya, pangkatnya naikkan ke sini. Nah, ini jadi SO4 2 min. Nah, bedanya kalau HCl ini jumlahnya 1 kan. Tapi kalau H2SO4 ini kita punya H+ sebanyak 2. Jadi angka 2-nya ditulis di depan sini. Ya, jadi H-nya tetap H+. Ini juga sama. Makin banyak ion H+, maka makin asam ya larutan tersebut. Oke, ini untuk asam kuat. Yang kedua adalah untuk asam lemah. Jadi kalau asam kuat ini di sini disebutkan ada 6 ya. Nah, kalau asam lemah berarti sisanya selain 6. Nah, jadi kalian mengingatnya cukup yang kuat saja ya. Selain 6 ini berarti kita masukkan ke asam lemah. Nah, sisanya apa? Misalnya di sini masih ada F nih ya. Nah, berarti boleh masukkan HF, asam fluorida. Ya, kemudian asam organik, asam cuka ya. Ini paling sering ya disebutkan rumusnya CH3COOH, kemudian asam format. Nah, ini juga boleh HCOOH, asam sianida HCN ya, dan lain sebagainya ya. Nah, saya tuliskan dan lain-lain ya karena masih banyak lagi. Nah, sehingga kalau kita buat reaksi ionisasinya, ini lupa ya. Nah, ini tadi adalah reaksi ionisasi dalam air. Nah, misalnya untuk CH3COH dengan HCN. Kalau HCN berarti ini reaksi ionisasinya jadi H+ ditambah Cn-. Nah, perbedaan cara menuliskan reaksi ionisasi asam kuat dengan asam lemah adalah di tanda panahnya. Jadi kalau asam kuat ini tanda panahnya satu arah ke kanan ya. Tapi kalau asam lemah ini tanda panahnya berkesetimbangan, 2 arah bolak-balik. Ya, kemudian CH3COH, nah ini asam organik ya, H+ justru yang di belakang. Kalau yang lainnya kan H-nya di depan, semuanya H+ gini, HBr, HI, H2SO4. Nah, tapi kalau CH3COH, nah hati-hati ini bukan basa ya, tapi ini asam, cuman H+-nya di belakang sini. Ya, H+-nya ini yang di belakang. Jadi yang di depan adalah negatifnya, ion negatif CH3COO-. Ya, ini perbedaan cara penulisan reaksi ionisasi untuk asam kuat dengan asam lemah. Jadi, untuk menghitung pH larutan asam, maka kita harus bisa membedakan asamnya itu termasuk asam kuat atau asam lemah. Ya, sehingga rumus perhitungannya akan dibedakan menjadi 2. Yang pertama untuk perhitungan pH asam kuat, nanti yang kedua adalah perhitungan untuk asam lemah. Ini perhitungannya berbeda. Kita masuk ke perhitungan pH larutan asam yang pertama ya, yaitu perhitungan untuk pH larutan asam kuat. Nah, di sini diberikan contoh ada 2 asam kuat, yang pertama HCl, yang kedua H2SO4. Kita buat reaksi ionisasinya ya. HCl itu kalau terurai menjadi H+ dan Cl-. Sementara kalau H2SO4 ya ini dia menghasilkan ion H+ dan ion SO4 2-. Nah, 2-nya dari angka yang di belakang H ini ya, boleh ya. Kalau lupa gitu bahwa SO4 itu muatannya 2-. Nah, 2-nya dari sini. Ya, dari 2. Nah, jadi ini berbeda kalau H+ dari HCl jumlah hanya 1, tapi kalau H2SO4, nah ini kita punya ion H+-nya ada 2. Ya, sehingga kalau misalnya kita punya konsentrasi HCl dengan H2SO4 ini sama-sama 0,1 molar. Nah, ini 0,1 molar, ini juga sama nih ya, 0,1 molar, maka jumlah H+ yang dihasilkan pasti akan berbeda. Ya, nah, berapa banyak yang dihasilkan ion H+-nya?
Ya, karena ini satuannya konsentrasi, ya, konsentrasi ini kan sebenarnya sebanding dengan koefisien. Jadi kalau HCl ini koefisiennya 1 semua ya, H plusnya 1, Cl minusnya 1. Nah, sehingga diperoleh kalau HCl-nya 0,1 m, maka H plusnya juga akan 0,1 molar. Nah, sementara untuk H2SO4, H2SO4 ini koefisiennya 1, angka di depannya, kemudian H plusnya adalah 2. Ya, sehingga ion H plus jumlahnya akan 2 kali daripada H2SO4. Artinya, kalau H2SO4 0,1 molar, maka H plusnya adalah 2 kalinya, ya, 2 dikali 0,1 molar, yaitu 0,2 molar. Nah, dari sini, untuk menghitung pH larutan asam, karena asam itu melepas H plus, artinya kita mencari konsentrasi ion H plus. Ya, nah, ion H plus di sini, ya, diperoleh tadi dari perkalian antara molaritas asam, ya, molaritas asam yang pertama ini kan HCl ya, Ma ya, kita nyatakan, dikali dengan jumlah H plusnya, ada berapa? Ya, kalau HCl berarti jumlah H plusnya 1, kalau H2SO4 berarti jumlah H plusnya ada 2. Sehingga boleh kita tuliskan H plus, konsentrasi H plus adalah A dikali Ma. Ya, A dikali Ma, di mana A itu tadi menunjukkan jumlah ion H plus, ya, atau dengan kata lain A ini adalah valensi asam. Kemudian Ma-nya ini adalah konsentrasi dari asam HCl atau H2SO4. Konsentrasi dari asam. Setelah kita mendapatkan H+, barulah kita bisa mencari berapa pH-nya. Nah, pH sendiri, ini rumusnya adalah min log, logaritma ya, dari konsentrasi H+. Sehingga, untuk memudahkan menghitung pH, maka kalian harus mengingat kembali bagaimana cara menghitung nilai logaritma. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Pertanyaannya adalah tentukan pH dari 100 ml larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,05 molar ya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ini diketahui H2SO4-nya 0,05 molar, maka ini adalah molaritas asamnya, Ma-nya ya. Kemudian kita butuh data A ya. A itu adalah banyak H plusnya. Nah, ini ada 2 ya, H-nya H2 gitu. Maka A-nya ada 2 ya. Nah, H2SO4 yang pertama kita tentukan dulu, karena H2SO4 ini adalah asam kuat. Ya, ini adalah asam kuat, maka kita cari rumus konsentrasi H plusnya adalah A dikali Ma. Ya, kita masukkan nilai A-nya ini 2, kemudian nilai Ma-nya adalah 0,05 molar. Ya, sehingga kita kalikan hasilnya adalah 0,1 molar. Nah, setelah dapat nilai H plusnya 0,1 molar, maka kita bisa menghitung pH-nya. Nah, jadi pH-nya adalah min log dari konsentrasi H plus. Ya, atau min log dari 0,1 molar. Nah, supaya lebih mudah menghitung logaritma, coba ya kita ingat-ingat dulu bagaimana dulu kalian belajar ya, sebelumnya pasti pernah belajar menghitung logaritma di pelajaran matematika ya. Jadi yang bisa diprediksi adalah nilai logaritma dari 10 pangkat ya. Jadi berapa sih nilai log 10 gitu. Nah, nilainya kan adalah 1 ya. Log 10 itu adalah 1. Tahu dari mana 1? Nah, kita lihat aja 10 itu kan artinya 10 pangkat 1. Nah, jadi kita lihat pangkatnya. Log 10 nah, adalah 1. Nah, kalau misalnya kalian ditanya berapa log 100, nah, maka 100 ini kita jadikan 10 kan ya. Nah, 100 itu kan berarti 10 pangkat 2, maka log 100 adalah 2. Ya, lihat pangkat 10-nya. Kemudian, kalau misalnya log 10 pangkat min 1, nilainya adalah, ya, lihat pangkat 10-nya. 10-nya pangkat min 1, berarti nilai logaritmanya adalah min 1. Ya, nah, sehingga dari sini
kita akan lebih mudah menghitung logaritma kalau angkanya itu kita jadikan 10 pangkat. Berarti 0,1 ini kan sama aja dengan ya 10 pangkat min 1. Ya kan? 10 pangkat min 1 molar. Nah, jadi kita masukkan ke sini H plusnya pakai yang 10 pangkat. Jadi berapa sih nilai dari 10 pangkat min 1 logaritmanya? Ya, tadi kan nilainya adalah log 10 pangkat min 1 berarti min 1 kan ya? Min 1, ini di depannya ada min. Jadi kan nanti negatif dikali dengan negatif 1. Berarti hasilnya adalah 1. Ya, nah jadi nilai pH-nya adalah 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan pH dari 50 ml larutan HCl 0,05 molar. Oke, kita jawab ya. Yang pertama, kalian tentukan dulu HCl itu sifatnya asam apa? Asam lemah atau asam kuat? Ya, HCl ini adalah asam kuat. Berarti kita dapat rumusnya konsentrasi H+ sama dengan A dikali MA. Nah, A-nya untuk HCl jumlah H-nya 1. Kemudian yang ini adalah M ya, molaritas asamnya HCl, MA-nya adalah 0,05 molar. Oke, sehingga ini hasilnya adalah 0,05 molar. Nah, supaya lebih mudah, tadi menghitung logaritmanya, kita buat angka ini menjadi 10 pangkat berapa ya. Jadi 0,05 molar itu kan sama aja dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 2. Berapa angka di belakang koma ya. Berapa digit, ini kan 1, 2, berarti ini 10 pangkat negatif karena dia 0, jadi pangkat 10-nya adalah negatif 2 molar. Oke, selesai ya ketika sudah dijadikan dia dalam bentuk 10 pangkat. Nah, dari H+ kita dapat pH. Nah, pH-nya adalah tadi rumusnya min logaritma dari konsentrasi H+. Berarti sama dengan min log dari 5 kali 10 pangkat min 2. 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, diingat lagi ya sifat logaritma. Jadi kalau ada perkalian ya, logaritma itu kan misalnya saya punya berapa sih log 2 kali 3. Nah, ini kan perkalian ya. Jadi kalau perkalian menjadi penjumlahan kan, sama aja dengan log 2 ditambah log 3. Ya. Nah, jadi kalau angkanya begini, 5 kali 10 pangkat negatif 2, nah maka ini bisa jadi penjumlahan kan ya? Ya, kita jadikan penjumlahan, maka sama aja dengan yang pertama, min, jangan lupa ya, pH ini rumusnya ada minnya, min log 5, ya kan, ditambah min log dari 10 pangkat min 2. Nah, begini. Ya, nah lantas yang bisa kita prediksi adalah nilai logaritma yang 10 pangkat. Ya kan? Jadi kalau ini log 10 pangkat min 2 berarti nilai logaritmanya kan min 2 ya. Min 2 dikali min 1 gitu kan min ya. Min 2 sama min berarti nanti jadi plus 2 ya. Jadi ini hasilnya adalah min log 5-nya tetap ya. Jadi pH sama dengan min log 5. Nah, yang ini adalah 2 ya, ditambah 2. Nah, tapi biasanya yang 10 pangkat ini hasilnya disimpan di depan. Ya, jadi ini sama aja dengan 2 min log 5. Sini kan sebenarnya kelihatan polanya ya. Kalau kalian punya H+, 5 kali 10 min 2, nah maka pH-nya adalah yang 10 pangkatnya dulu nih. Berapa nih min 2? Oh, dikeluarin nih, 2. Nah, 5-nya jadi min log 5. Ya. 2 min log 5. Jadi kalau nanti saya punya, oh berapa nih kalau H+-nya, konsentrasi H+-nya 2 kali 10 pangkat min 1 misalnya ya. Berarti nanti kalian akan dapat pH-nya ya yang 10 pangkatnya dulu nih ya. 10 pangkatnya kan ini nih min 1. Oh, berarti 1. Yang 2-nya ya masukkan rumus pH-nya min log 2. Ya, 1 min log 2 gitu. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang ketiga. Berapakah pH dari 100 ml larutan HNO3 0,03 mol? HNO3 asam nitrat ya. Oke, kita jawab pertama sebelum menghitung
pH, maka kita tentukan dulu ini larutannya termasuk apa ya, asam atau basa. Kalau asam, apakah dia kuat atau lemah. Nah, jadi HNO3 ini kita ketahui dia adalah asam, dan asamnya adalah asam kuat. Oke, maka kita dapat konsentrasi H+. Karena asam, maka kita harus mencari konsentrasi H+. Rumusnya A dikali MA. Berapa A-nya? Oke, A-nya adalah jumlah H-nya, ya jumlah H-nya adalah 1. Kemudian M adalah molaritas. Di soal ini yang diketahuinya adalah mol. Berarti kita harus cari dulu M-nya, ya, molaritasnya. Ya, pakai rumus apa? Ya, ingat yang pertama bahwa molaritas itu adalah mol dibagi volume. Mol dibagi volume. Ya, molaritas adalah mol dibagi volume dalam satuan liter. Nah, jadi kita pertama cari dulu MA-nya sama dengan mol per volume ya, atau mol per liter. Nah, molnya berapa nih? 0,003 mol. Volumenya harus satuannya liter ya kalau pakai rumus ini. Jadi 100 mili ini kita bagi 1000 ya supaya jadi liter. Maka 100 dibagi 1000 ya hasilnya adalah 0,1 liter. Sehingga yang dimasukkan ke sini adalah 0,1 liter ya. Jadi kita akan dapat jumlah molaritasnya adalah 0,03 M besar ya, atau mol per liter. Oke, kita masukkan ke sini ya. Ini nilai M-nya adalah 0,03 molar. Oke, kita kalikan ya, 1 dikali 0,03 tetap 0,03 M. Nah, maka dapat, ya jangan lupa supaya menghitung pH-nya lebih mudah, maka 0,03 ini kita jadikan 10 pangkat ya. Jadi 0,03 adalah 3 dikali 10 pangkat. Nah, karena 0, maka negatif pangkatnya. Berapa digit di belakang koma? 1, 2. Jadi ini 10 pangkat ya min 2. 3 kali 10 pangkat min 2 molar. Kalau sudah selesai jadi 10 pangkat, maka kita bisa mencari pH-nya dengan lebih mudah ya. pH-nya sama dengan min log dari konsentrasi H+. Jadi min log dari 3 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Sebenarnya kalau tadi kita udah lihat polanya ya, jadi kalau H+-nya 2 kali 10 min 1, maka pH-nya jadi 1 min log 2. Oh, berarti kalau H+-nya 3 kali 10 pangkat min 2, pH-nya jadi berapa yo? Ya, min 2-nya dulu dilepas ya. Ya, ini nanti jadi pH-nya 2 min ya log 3. 2 min log 3. Gitu ya. Oke, kita buktikan ke sini ya. Jadi kalau misalnya mau dijabarkan, ya boleh, karena perkalian, maka jadi penjumlahan sama aja dengan min log 3 ditambah min log 10 pangkat min 2 ya. Nah, yang bisa dikeluarkan adalah yang ini ya, min log 10 pangkat min 2, ini berarti min 2 dikali min, berarti ini nilainya 2 kan ya. Nah, ini 2. Nah, yang ini tetap ya. Nah, ini tetap min log 3 ya. Min log 3 ditambah 2, atau kita biasa menulisnya 2-nya dulu ya. Yang 10 pangkatnya dulu yang dikeluarkan, ini jadi 2 min log 3. Sama ya. Gitu. Boleh langsung jawabannya ke pH segini ya, 2 min log 3, atau dijabarkan. Boleh juga. Nah, kemudian bedanya kalau soal sebelumnya, kenapa volumenya nggak dimasukkan ke sini ya, ke perhitungan? Ya, karena kita sudah dapat molaritasnya. Jadi kalau sudah ada molaritasnya, ya volumenya ya nggak usah ya, diabaikan aja. Artinya 50 mili dengan 100 mili, maka ya kalau konsentrasinya sama-sama 0,05, ya pH-nya pasti nanti akan menghasilkan pH yang sama ya. Tapi kalau soal yang ketiga ini, nah karena molaritasnya belum ada, maka harus kita cari molnya ya, harus kita cari molaritasnya ya, sehingga volumenya ini digunakan.